AS Roma menangi derby ibu kota usai tekuk Lazio 2-0. AS Roma keluar sebagai pemenang dalam laga Derby della Capitale, derby ibu kota, setelah menekuk Lazio 2-0 di Stadio Olimpico, Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Seluruh gol tercipta pada babak pertama. Lorenzo Pellegrini mencetak gol pembuka sebelum Alexis Saelemaekers menggandakan keunggulan tuan rumah. Hasil ini membuat tim asuhan Claudio Ranieri naik ke peringkat 10 dengan 23 poin, sedangkan Lazio tidak beranjak dari posisi 4 dengan 35 poin, demikian laman resmi Liga Italia. Roma langsung mencetak gol pertama saat laga baru berjalan 10 menit lewat aksi Lorenzo Pellegrini. Menerima umpan silang Alexis Saelemaekers, Pellegrini melepaskan sepakan keras di dalam kotak penalti yang membuat kedudukan 1-0. Gawang Lazio kembali kebobolan 8 menit berselang lewat gol Saelemaekers. Pemain Belgia itu bisa menyelesaikan serangan balik cepat menjadi gol. Lazio mencoba untuk mengejar ketertinggalan, tapi kesulitan mengkreasikan peluang dan hanya sesekali ancamannya. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, Lazio melakukan pergantian di lini depan guna menghidupkan serangannya. Beberapa peluang dihadirkan Lazio, termasuk dari Matteo Guendouzi, Alessio Romagnoli, dan Nicolo Rovella. Namun upaya mereka tetap tak bisa menembus barisan belakang AS Roma. Pada masa injuri, terjadi keributan antar pemain usai Mats Hummels melanggar Valentin Castellanos. Castellanos yang emosi memantik keributan di pinggir lapangan, dan akhirnya membuat wasit mengeluarkan kartu merah untuk Castellanos. Inter Milan patut waspada akan satu kelemahan yang bisa dimanfaatkan lawan saat menghadapi AC Milan di partai final Piala Super Italia. Laga final Piala Super Italia antara Inter Milan versus AC Milan diketahui akan berlangsung di Al Awal Park, Riyadh, Arab Saudi pada Senin, 6 Januari 2025, atau Selasa, 7 Januari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Nerazzurri digadang-gadang menjadi unggulan dalam laga melawan rival sekotanya. Menghadapi klub-klub Liga Italia di berbagai kompetisi musim ini, tim asuhan Simone Inzaghi itu hanya kalah sekali dalam total 19 laga. AC Milan lah yang menjadi satu-satunya tim Liga Italia yang bisa mengalahkan Inter Milan. Kejadiannya pada Derby della Madonnina di Serie A, 22 September 2024. Akan tetapi, mengulangi hasil itu adalah misi yang sangat sulit bagi AC Milan. Setelah kalah di Derby Milan, Inter Milan tampak semakin solid. Pada babak semifinal Piala Super Italia, Inter Milan dengan mudah mengalahkan Atalanta 2-0. Padahal, Atalanta merupakan salah satu kandidat juara Liga Italia musim ini. Di lain pihak, AC Milan sebetulnya masih dalam masa transisi setelah ditangani Sergio Conceição sebagai pelatih baru. Mereka lolos ke final Supercoppa Italiana dengan dinaungi keberuntungan. Gol penentu kemenangan 2-1 atas Juventus tercipta lewat bunuh diri pemain lawan. Pelatih legendaris AC Milan, Arrigo Sacchi, mengakui bahwa Inter tampak lebih kuat menjelang final Piala Super Italia. Fans Inter Milan berharap kaptennya Lautaro Martinez segera cetak gol. Kemenangan 2-0 yang didapat Internazionale Milano atas Atalanta, 3-1, pada babak semifinal Supercoppa Italia 2024 membuat Interisti semeringah. Hasil tersebut bikin Lautaro Martinez dan kawan-kawan lolos ke final selangkah lebih dekat dengan trofi. Interisti berterima kasih kepada wingback kanan asal Belanda, Denzel Dumfries, yang memborong seluruh gol Inter. Pun kepada Simone Inzaghi yang sukses meramu strategi jempolan buat meredam pola permainan kubu asuhan Gianpiero Gasperini, sekaligus memperpanjang streak keunggulannya atas pelatih kawakan itu. Walau gembira dengan penampilan Il Biscione secara keseluruhan, Interisti tak bisa menyembunyikan rasa senewan mereka kepada figur yang disebut pada paragraf pertama. Mayoritas Interisti kompak mengkritik serta menghujat penyerang berpaspor Argentina tersebut di media sosial. Belakangan ini, Lautaro berada dalam fase rajin menghambur-hamburkan peluang mencetak gol. Kaki dan kepalanya seakan lupa bagaimana cara mengoyak jala lawan. Pelatih dan rekan setim sudah berusaha mengulurkan bantuan untuk Lautaro dengan keluaran yang belum maksimal. Maka sudah sepatutnya Il Toro menolong dirinya sendiri untuk minggat dari situasi tak mengenakan ini. Lautaro sepertinya perlu memperhatikan kembali makna julukan yang disandangnya. Il Toro berarti banteng, salah satu binatang yang kondang dengan agresivitas dan temperamennya. Akan tetapi, hal tersebut jangan sampai menggerus ketajamannya sebagai bomber andalan tim. Kedua kaki maupun kepalanya tak boleh berhenti menggelontorkan gol sebab hal itulah yang bisa mendekatkan dirinya dan Il Biscione kepada titel-titel prestisius berikutnya. Thiago Motta minta Juventus perkuat karakter usai dikalahkan Milan. Pelatih Juventus, Thiago Motta, meminta timnya untuk mengembangkan karakter setelah menderita kekalahan dengan skor 1-2 dari AC Milan di semifinal Piala Super Italia.
Sinyonya tua tampak memegang kendali sedari awal pertandingan ketika Kenan Yildiz, yang sebelumnya tidak berada dalam susunan pemain awal, melepaskan tembakan ke pojok atas gawang. Namun demikian, AC Milan mengubah keadaan pada babak kedua, hanya dalam 4 menit, melalui tendangan penalti Christian Pulisic, yang memanfaatkan kesalahan Manuel Locatelli, dan kemudian Federico Gatti melakukan kesalahan dalam mengantisipasi umpan Yunus Musa. Pelatih Thiago Motta mengakui bahwa ini adalah sebuah kekalahan yang sangat besar, karena Juventus sebenarnya mampu menguasai permainan. Ya, ini adalah sebuah kekalahan penting, karena itu adalah laga ketika kami benar-benar punya kesempatan besar untuk mencapai final. Itu mengecewakan, saya merasa bahwa kami punya kesempatan besar untuk mengalahkan Milan dan kami tak mampu melakukannya, kata Motta kepada Sport Mediaset. Sang juru taktik menekankan bahwa karakter Juve akan diperlukan dari sini, untuk bisa bangkit dari situasi negatif. Kami perlu meningkatkan karakter kami, karena kami sempat mengendalikan permainan, kami punya kesempatan untuk mengakhiri permainan dan tidak melakukannya, kata Motta. Karakter memainkan peranan ketika sebuah insiden negatif terjadi dan Anda harus mampu untuk bereaksi, ditambahnya. Pada awal insiden negatif terjadi hari ini, kami tidak bereaksi dan membuang kesempatan untuk bermain di final, yang mana selama 70 menit berada di tangan kami sepenuhnya. Simone Inzaghi yakin Inter Milan bisa atasi AC Milan di final Supercoppa. Bos Inter Milan, Simone Inzaghi mengungkapkan semangatnya menjelang final Supercoppa Italiana melawan AC Milan pada Senin malam, Juni 01. Dalam konferensi pers pra-pertandingan, pelatih Inter Milan ini menekankan pentingnya laga derby sebagai peluang besar untuk meraih trofi pertama mereka musim ini. Derby adalah pertandingan yang spesial, ini mengasyikkan. Trofi pertama musim ini siap diperebutkan. Ini derby ke-13 saya sejak saya berada di Milano, semuanya merupakan pertandingan yang berbeda sejauh ini. Ini mengingatkan saya pada pertandingan yang luar biasa, seperti yang terjadi di semifinal Liga Champions, ujar Simone Inzaghi. Inzaghi juga mengakui pelajaran dari kekalahan terakhir melawan Milan di Serie A, yang menjadi motivasi timnya untuk tampil lebih baik. Kami juga ingat kekalahan terakhir, itu adalah kekalahan yang memang pantas kami terima. Kami akan berusaha menghindari kesalahan yang kami buat dalam pertandingan itu, mengingat Milan telah mengganti pelatih dan memiliki pemain-pemain berkualitas, ditambahnya. Final ini juga menjadi kesempatan bagi Inzaghi untuk kembali bertemu dengan Sergio Conceição, mantan rekan setimnya di Lazio, yang kini melatih Milan. Terakhir kali mereka bertemu adalah di babak 16 besar Liga Champions saat Conceição masih menangani Porto. Kami tidak pernah bertemu atau berbicara satu sama lain sejak saat itu, tetapi tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Itu adalah pertandingan babak 16 besar. Kami bersama selama bertahun-tahun, dan berbagi ruang ganti. Kami memiliki guru yang hebat dalam diri, Sven-Goran Eriksson, yang menuntun banyak dari kami para pemain ke profesi kepelatihan, pungkas Inzaghi. Di Marzio ungkap strategi AS Roma datangkan Davide Fratesi. AS Roma dikabarkan ingin mendatangkan Davide Fratesi dari Inter Milan. Giallorossi akan memanfaatkan minat Nerazzurri terhadap kapten tim, Lorenzo Pellegrini. Menurut kabar terbaru dari Sky Sport Italia, Davide Fratesi adalah pilihan ideal AS Roma untuk memperkuat lini tengah di musim depan. Namun, Inter Milan tidak begitu tertarik untuk membiarkan pemain berusia 25 tahun itu pergi. Di sisi lain, Fratesi diketahui sangat frustrasi dengan kondisinya saat ini. Dia tidak mendapat waktu bermain yang konsisten sebagai starter di susunan pemain Nerazzurri di bawah asuhan Simone Inzaghi, sehingga membuka kemungkinan untuk pergi. Meski jadi pemain inti Italia di bawah asuhan Luciano Spalletti, Fratesi hanya bermain selama 585 menit di Serie A musim ini. Terbagi dalam 14 penampilannya di Liga musim ini, Fratesi hanya tampil selama rata-rata 41 menit per pertandingan. Mendatangkan mantan gelandang Sassuolo dari Inter merupakan tugas yang sulit bagi tim perekrutan Giallorossi, terutama di bursa transfer Januari. Faktor harga akan jadi salah satu topik negosiasi yang akan berjalan alot. Pakar bursa transfer dan jurnalis Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio menyebut jika tim ibu kota tersebut akan memanfaatkan minat Simone Inzaghi terhadap Lorenzo Pellegrini dalam suatu bentuk kesepakatan pertukaran pemain. Solusi lainnya, Pellegrini juga bisa diizinkan untuk pergi menuju Napoli, dengan biaya penjualan sang pemain akan digunakan untuk mendatangkan Fratesi.